Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, pada pertemuan kali ini Zuhar akan membahas materi matrik bagian B, yaitu tentang operasi matrik. Untuk operasi matrik, yang pertama tentang penjumlahan dua matrik. Misalkan di sini, misalkan matrik A dan B adalah matrik-matrik berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J. Jika matrik P adalah jumlah matrik A dengan matrik B, atau matrik C sama dengan A plus B, maka matrik C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh CIJ sama dengan AIJ plus BIJ untuk semua I dan J. Sebagai contoh, matrik A mempunyai elemen baris pertama 10, 4, baris kedua 5, 8. Dan matrik B mempunyai elemen baris pertama 2, 3, baris kedua 1, min 6. Maka matrik A ditambah matrik B sama dengan, hati-hati di sini, hasil jumlahnya baris pertama ditambah dengan baris pertama juga, kolom pertama ditambah dengan kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom kedua ditambahkan dengan baris pertama kolom kedua juga. Maka akan terbentuk seperti ini. 10 ditambah 2 untuk baris pertama kolom pertama, untuk baris pertama kolom kedua 4 ditambah 3. Kemudian untuk baris kedua juga begitu, baris kedua kolom pertama ditambah baris kedua kolom pertama juga, yaitu di sini 5 ditambah 1, kemudian 8 ditambah min 6. Maka hasil jumlahnya sama dengan 10 ditambah 2, 12, 4 ditambah 3, 7, 5 ditambah 1, 6, 8 ditambah min 6 sama dengan 2. Jadi jumlah matrik A ditambah matrik B sama dengan baris pertama 12, 7, baris kedua 6, 2. Untuk berikutnya, dari sifat-sifat penjumlahan matrik. Misalkan matrik A, B, C, dan O adalah matrik-matrik yang berordo sama, maka dalam penjumlahan matrik, sifat yang pertama yang berlaku yaitu bersifat komutatif, yaitu matrik A ditambah matrik B itu sama dengan matrik B ditambah matrik A. Sifat yang kedua yaitu bersifat asosiatif, yaitu artinya apa? Apa yang ada di dalam kurung itu diselesaikan dulu. Matrik A ditambah matrik B ditambah matrik C itu sama dengan matrik A ditambah matrik B ditambah matrik C. Jadi di sini A plus B itu diselesaikan dulu, hasil penjumlahannya nanti baru ditambah dengan matrik C. Untuk ruas kanan, B dan C itu diselesaikan dulu, baru ditambah dengan matrik A. Itu dikatakan sifat asosiatif.
Kemudian sifat yang ketiga, terdapat sebuah matriks identitas, yaitu matriks O yang bersifat matriks A ditambah matriks O sama dengan matriks O ditambah matriks A, hasilnya sama dengan matriks A sendiri. Untuk sifat yang keempat, semua matriks A mempunyai lawan atau negatif. Di sini adalah karena matriks A berarti lawannya min A yang bersifat A ditambah matriks min A sama dengan matriks O. Matriks min A itu disebut inverse aditif atau inverse penjumlahan bagi matriks A. Inilah sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan matriks. Berikutnya tentang pengurangan dua matriks. Misalkan matriks A dan matriks B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan lawan dari matriks B. Ditulis A atau matriks A dikurangi matriks B sama dengan matriks A ditambah min matriks B. Atau di sini dikatakan juga, misalkan A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N dan masing-masing mempunyai elemen-elemen A, I, J dan B, I, J. Jika matriks C adalah hasil pengurangan matriks A dengan matriks B atau matriks C sama dengan matriks A min matriks B, maka matriks C berordo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh C, I, J sama dengan A, I, J min B, I, J untuk semua I dan J. Sebagai contoh, jika C sama dengan, jika matriks C sama dengan 3 min 5 4 2 dan matriks D sama dengan 1 min 10 6 7, maka matriks C dikurangi matriks B sama dengan kayak tadi. Kalau pada penjumlahan tadi sama di sini langkahnya. Baris pertama kolom pertama dikurangi dengan baris pertama kolom pertama juga dan seterusnya di sini. Berarti 3 min 1 itu milik baris pertama kolom pertama. Kemudian min 5 min 10 itu baris pertama kolom kedua, kemudian baris kedua kolom pertama 4 min 6, sedangkan baris kedua kolom kedua 2 min 7, maka hasil pengurangannya sama dengan 2 5 min 2 dan min 5. Ini contoh pengurangan matriks. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tentang perkalian suatu bilangan real terhadap matriks. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J.
perkalian dua matriks. Pertama yaitu perkalian matriks berordo 1 kali n terhadap matriks berordo n kali 1. Misalkan A adalah matriks baris berordo 1 kali n. Berarti matriks A dikatakan matriks baris, maka membujur ke kanan di sini. A11 artinya baris 1 kolom 1 dan seterusnya sampai A1n baris 1 kolom ke n. Dan B adalah matriks kolom berordo n kali 1. Kalau kolom berarti arahnya ke bawah. Matriks B sama dengan B11 baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1 dan seterusnya sampai baris n kolom ke 1. Jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A terhadap matriks B atau C sama dengan A kali B, maka matriks C berordo 1 kali 1. Dalam hal ini C adalah sebuah skalar. Kemudian matriks C bisa ditentukan oleh C sama dengan A11B11 atau A baris pertama kolom pertama kali B baris 1 kolom 1 plus A12B21 dan seterusnya sampai plus A1NBN1. Kemudian sebagai contoh, jika matriks A elemennya 4 min 2 dan matriks B, matriks kolom di sini elemennya 3 1, maka A kali B sama dengan 4 min 2, matriks pengganti B-nya adalah 3 1, hasil perkaliannya adalah 4 kali 3 ditambah min 2 kali 1, hasilnya adalah 10. Contoh yang kedua, jika matriks A 3 4 min 2 dan matriks B elemennya 4 5 min 6, maka hasil perkalian dari matriks A kali B, nih matriks A, kemudian ini matriks B, hasil perkaliannya adalah 3 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah min 2 kali min 6, hasilnya sama dengan 44. Kemudian untuk bentuk yang kedua, perkalian matriks berordo m kali n terhadap matriks berordo n kali m. Misalkan di sini Anda bisa pahami sendiri ya. A, B, maka hasilnya seperti itu. Kemudian sebagai contoh langsung, di sini perhatikan, jika A matriksnya sama dengan 3 2 min 4 6 dan matriks B min 4 8, maka matriks A kali B kita ganti di sini pengganti matriks A, di sini pengganti matriks B, hasil perkaliannya adalah tadi baris pertama berarti 3 kali min 4 ditambah 2 kali 8. Untuk baris kedua min 4 kali min 4 ditambah 6 kali 8, maka hasilnya berupa matriks kolom yaitu 4 64. Sifat bentuk yang ketiga yaitu perkalian matriks berordo m kali n terhadap matriks berordo n kali p. Misalkan A adalah matriks berordo m kali n dan B adalah matriks berordo n kali p. Ini miliknya matriks A, kemudian milik matriks B. Maka jika C adalah hasil perkalian matriks A terhadap matriks B atau C sama dengan A kali B, maka matriks C berordo m kali n hanya jika n kali P atau m kali P. Elemen-elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J ditulis bentuk C, I, J. Diperoleh
dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris ke I dari matriks A terhadap elemen-elemen kolom ke J dari matriks B. Kemudian masing-masing dijumlahkan. Pernyataan itu bisa ditulis sebagai berikut. CIJ sama dengan sigma atau jumlah dari AIK kali BKJ dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai batas atasnya N. Sifat-sifat perkalian dua matriks. Di sini ada 7. Pertama, perkalian matriks pada umumnya tidak komutatif. Kedua, perkalian matriks bersifat asosiatif. Sifat ketiga, perkalian matriks bersifat distributif. Keempat, dalam perkalian matriks yang hanya memuat matriks-matriks persegi dengan ordo yang sama, terdapat sebuah matriks identitas, yakni matriks satuan I yang bersifat I kali A sama dengan A kali I sama dengan A sendiri. Sifat yang kelima, A, jika A kali B sama dengan O, belum tentu A sama dengan O atau B sama dengan O. O di sini adalah matriks 0, 0. Kemudian B, jika A kali B sama dengan A kali C, belum tentu bahwa B sama dengan C. Sifat yang keenam, jika P dan Q adalah bilangan-bilangan real, serta A dan B adalah matriks-matriks, maka berlaku hubungan P kali A kali Q B sama dengan PQ kali AB. Sifat yang ketujuh, jika transpos A, atau di sini tulis A pangkat T, itu dibaca dengan transpos A, dan transpos B berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka akan berlaku hubungan A kali B transpos sama dengan B transpos kali A transpos. Inilah beberapa sifat perkalian dua matriks. Yang terakhir di sini tentang inverse matriks. Misalkan A dan B adalah masing-masing matriks persegi berordo 2 dan berlaku hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. Maka A adalah inverse B atau B adalah inverse A, atau A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Sebagai contoh, yaitu kita punya matriks A, elemennya 9, 5, 7, 4. Dan matriks B, elemennya 4, min 5, min 7, 9. Apabila yang ditanyakan A kali B, maka kayak tadi langkah kita, matriks A ini, matriks B ini, kalau kita kalikan 9 kali 4 ditambah 5 kali min 7 dan seterusnya, maka ternyata di sini hasil perkaliannya adalah 1, 0, 0, 1. Ini dikatakan matriks identitas. Demikian juga matriks B kali A, ternyata hasilnya juga di sini matriks B yang berada di depan 4, min 5, min 7, 9. Kemudian matriks A-nya di belakang 9, 5, 7, 4. Ternyata hasilnya juga 1, 0, 0, 1. Ini merupakan matriks identitas. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jelas bahwa A elemennya 9, 5, 7, 4, matriks B elemennya 4, min 5, min 7, 9. Apabila dikalikan A kali B, hasilnya adalah matriks 1, 0, 0, 1.
maka nilainya sama dengan I atau identitas. Demikian juga matriks B kali A, maka matriks B berada di depan kali matriks A, hasilnya juga 1001, maka di sini dikatakan I atau identitas. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jelas bahwa berlaku hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. Jadi, matriks A dan matriks B adalah dua matriks yang saling inverse. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian kerjakan UK 2 halaman 61 bagian A nomor 1 sampai 15. Kerjakan di kertas folio beserta caranya, dikumpulkan saat kalian masuk tatap muka. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.